Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Sebenarnya mau mimin restory beberapa hari yang lalu nih episode OVA, tapi banyak sekali kegiatan gila-gilaan, jadi terbengkalai dah. So, daripada pembahasan konten ini makin telat, yuk langsung mawon menuju ke konten. Let's go! Awal kisah dimulai dengan memperlihatkan Saitama dan Genos yang sedang menjalankan kegiatan sehari-harinya ketika sedang gak aktif sebagai pahlawan. Si botak duduk santai sambil minum jus jeruk atau mungkin bir ya. Entahlah dah. Yang penting mah si botak sedang santai-santai sambil nonton TV, menikmati masa nganggurnya. Sedangkan di sisi lainnya, babu Saitama. Maaf, Genos maksud Mimin ya. Genos di sini sedang mengerjakan tugas rumah tangga mencuci piring. Ada hal yang menarik dan membuat Mimin senyum-senyum sendiri di momen ini guys. Yaitu Genos si cyborg tampang ikemen, gaya dan penampilan sangat cool. Pakai celemeknya warna pink. Demon Pinky cyborg dong. Entah kenapa Mimin agak gimana gitu lihat celemek yang dipakai Genos. Sudahlah dah, kembali ke Saitama yang sedang santuy ya. Lagi nikmatin nonton TV, kan enaknya emang pakai cemilan kan. Nah, di pinggir Saitama itu ada jajanan keripik kentang guys. Saitama mengambil jajan tersebut, berniat membukanya agar bisa dimakan. Tapi Saitama kesulitan membuka jajanan ini. BTW, Saitama saat membuka nih jajan, memakai kekuatannya seminimal mungkin agar keripik kentangnya gak hancur saat dibuka. Sayangnya ya, susah untuk dibuka nih jajanan. Terus nih Genos yang melihat gurunya sedang kesulitan, menghentikan kegiatan babunya dan menghampiri Saitama. Cuma, bukannya Genos ngebantu bukain jajanan keripik kentang Saitama, malah si cyborg ini salah paham. Dikira Saitama pengen wajahnya ada dalam jajanan keripik kentang. Si botak aja heran-heran sendiri melihat Genos yang salah paham melulu. Ganteng-ganteng tapi bego. Mungkin itulah yang ingin diucapkan Saitama dalam hati kecilnya ya. Nah, saat Saitama sedang ngobrol masalah kesalahpahaman keripik kentang ini dengan Genos, akhirnya jajanannya bisa terbuka juga. Cuma karena Saitama mungkin terlalu sedikit over menggunakan kekuatan saat membuka bungkusnya, keripik kentangnya jadi keluar beterbangan kemana-mana. Saitama yang langsung sadar cemilannya tersebar kemana-mana, dengan cepat tanggap, refleks kecepatan gerak tangannya menangkap satu persatu keripik kentang yang beterbangan. Waktu saja sampai kelihatan berhenti loh guys, karena saking cepatnya gerakan tangan si botak. Hingga saat Saitama melakukan gerakan terakhir menangkap keripik kentang terakhir, malah gerakan tangan Saitama tersebut tak sengaja mengenai kepala Genos. Hasilnya, Genos langsung tepar karena kena sentuhan tangan Saitama saat ngambil keripik kentang. Si botak bingung kenapa Genos pingsan. Antara sadar gak sadar, pokoknya botak merasa tadi tangannya mengenai sesuatu. Dasar botak sableng ya. Untungnya Genos masih selamat, dia bangun dari pingsannya. Cuman parahnya ya, Genos jadi hilang ingatan. Dia beneran gak ingat siapa sebenarnya dirinya dan siapa orang botak kincolong yang ada di hadapannya. Saitama sampai shock mendengar hal ini dan bingung harus bagaimana mengembalikan ingatan Genos. Ditambah lagi ya, parahnya nih ya, Genos saat ini dalam mode dimana akan menyerap informasi apapun yang masuk ke dalam pikirannya secara mentah-mentah dan diaplikasikan pada karakternya sendiri. Misal nih ya, saat nonton TV acara pembelajaran anak-anak, karakter Genos jadi seperti anak kecil. Baik itu sikap dan gaya bicaranya seperti bocah. Saitama aja dipanggil Oni-chan loh guys. Padahal pantasnya kan Botak-chan. Genos nyusahin si botak aja ya. Well, hal menyusahkannya gak berhenti sampai di sini saja sih. Karena Genos setelah sikap dan sifatnya seperti anak kecil, tiba-tiba berubah lagi jadi pemuda berandalan gara-gara baca Shonen Jump yang menceritakan tentang komik remaja berandalan. Di sini ya, Genos jadi berani ngebentak-bentak gurunya. Greget amat ya si Genos. Untungnya Saitama tahu kalau muridnya ini sedang dalam keadaan hilang ingatannya. Jadi dia gak marah akan sikap Genos. Bahkan gilanya lagi, Genos berani bilang wajah Saitama yang botak itu bisa digambar dalam waktu 20 detik. Bener juga sih, wajah Saitama emang paling mudah digambar siapapun. Saitama diginiin juga tetap aja gak marah kok. Kocak dah. Next, dalam keadaan yang membingungkan ini, ada tamu yang datang ke tempat si botak. Yang datang adalah Fubuki, yang ingin bertamu ya. Saitama yang sadar ada tamu ya, mau gak mau harus membuka pintu dong. Dia pun berdiri dan berjalan menuju pintu. Malah si Genos bersiap-siap mengeluarkan energi beam dari tangannya. Saitama yang melihat ini juga bingung dengan tingkah laku Genos. Dan kelihatannya Genos juga sangat serius akan mengeluarkan energi beam ini. Saitama pun langsung mengambil langkah dan menutup serangan energi beam dari tangan Genos dengan tubuhnya sendiri yang jadi tamengnya. Iya, emang sih tubuhnya agak tergores sedikit pun sama energi beam Genos. Cuma jaketnya kan eman-eman pak, jadi terbakar. Jaket Pailo ini, limited edition mungkin kan? Ya sudahlah, nanti beli baru lagi mungkin bisa.
Oh iya, kembali ke sisi Fubuki yang gak dibuka-bukakan pintunya oleh Saitama ya. Nih cewek seksi langsung masuk aja ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Saitama pun menyambut Fubuki dan langsung menjelaskan tentang yang terjadi dengannya dan Genos. Nah, setelah dijelaskan nih ya, kalau Genos hilang ingatan, dalam pikiran Fubuki, dia punya rencana besar ingin menjebak Genos agar bisa jadi bagian dari grup Fubuki. Jadinya, setelah digoda oleh Genos dalam mode playboynya ya, Fubuki pun pergi dari tempat Saitama untuk mengatur rencana. Fubuki memanggil semua anggotanya untuk menjebak Genos ke suatu tempat. Ya karena Genos sistem pikirannya sedang kacau, jadinya ya dia pergi ke tempat di mana Fubuki akan menjebak Genos. Genos datang ke tempat jebakan ini mengira kalau tempat ini mungkin akan mengingatkannya pada suatu hal yang telah dilupakannya. Jadi ya tubuhnya bergerak sendiri menuju tempat jebakan Fubuki ini. Nah, sesampainya di sini ya, yang Genos temui malah Fubuki dan semua anggotanya. Karena sadar betul mereka semua manusia dan bukan merupakan ancaman bagi Genos, Genos memutuskan untuk lari saja dari tempat ini. Walau dia lari juga karena Fubuki menganggapnya akan menantangnya sih. Ya, untung saja Genos gak terjebak akal bulus dari wanita hot ini. Mutusin untuk cabut adalah langkah yang sangat tepat. Kasian deh lo Fubuki, gak jadi dapat anggota strong. Next, berlanjut ke posisi Genos yang sekarang sedang berada di kota. Dia sedang memikirkan bagaimana caranya agar ingatannya bisa kembali. Ya wajar sih, karena pastinya menyakitkan yang namanya hilang ingatan. Kenangan-kenangan indah gak akan bisa diingat lagi. Sabar ya Genos, coba aja hilang ingatannya yang spesifik. Misalnya bisa lupa total siapa mantan yang pernah ada di kehidupan kita. Kan jadi asik tuh. Ada gak ya penyakit spesifik kayak gitu guys? Wait, kok bahasan Mimin malah gak nyambung ya? Oke dah, balik ke Genos yang bimbang dan ragu khawatir ingatannya gak bisa balik ya. Di sini nih ya, kan Genos ada di keramaian ya. Tiba-tiba saja ada monster yang datang untuk mengganggu para penduduk. Monster ini bernama Raja Pegunungan. Sepertinya kurang pantas kalau Mimin panggil begitu ya. Oh, kita sebut aja nih monster dengan Chimera, oke? Karena emang mirip Chimera nih monster. So, karena ketentraman penduduk di kota sekarang terganggu, apalagi orang-orang di sekitar Genos juga meminta bantuan padanya, maka mau gak mau ya, walau Genos hilang ingatan, dia harus melindungi orang-orang. Ya, walau Genos bingung bakal bisa ngelawani monster apa kagak, tapi sepertinya slogan Tokopedia ya, mulai aja dulu. Jadinya di sini Genos menantang monster Chimera untuk bertarung, sekaligus mengajak monster Chimera pindah tempat ke tempat yang lebih sepi. Ternyata Genos ingin menggiring nih monster menuju tempat ketika Genos ketemu dengan Fubuki dan grupnya agar dia bisa meminta pertolongan pada Fubuki. Sayangnya ketika sampai di tempat, si Hot Lady gak ada di sini, anggotanya juga gak ada. So mau gak mau, Genos harus menghadapi Chimera sendirian dalam keadaan yang tak menguntungkan ini. Kita skip duelnya aja ya. Pokoknya animasinya lumayan keren lah. Chimera banyak sekali mengeluarkan jurus-jurus pamungkas ke Genos. Mulai dari bisa mengeluarkan pukulan api, ngeluarin angin, badai salju, petir. Udah mirip Avatar aja si monster Chimera. Well, Genos bertahan mati-matian sih dari serangan Chimera. Untungnya saat Chimera ngeluarin serangan petir ya, membuat Genos seperti mendapatkan kejutan listrik statis yang membuat sistem yang ada pada pikirannya kembali normal. Bingo, ingatannya telah kembali seperti sedia kala. Dia kembali menjadi demon cyborg lagi, yang sadar kalau dirinya adalah pahlawan kelas S dan siap untuk menghabisi monster Chimera. Karena nih monster levelnya hanyalah demon, jadi bagi Genos melenyapkannya sangatlah easy peasy. Dan fakta pun langsung membuktikan ketika Chimera menyerang Genos, Genos menahan serangan Chimera dengan satu tangan. Dan dengan energi beam miliknya, berhasil membuat Chimera tewas guys. Nice job Genos. Next, tugas membasmi monster bagi pahlawan kelas S ini telah selesai. Kini, adegan pindah kembali ke tempat tinggal Saitama ya, di mana Genos sedang meminta maaf pada gurunya atas apa yang telah dilakukan dan diucapkannya. Si botak pun dengan santai memaafkan muridnya ini, karena dia sadar betul Genos dalam keadaan amnesia. Cuma, si botak juga di sini penasaran akan ucapan Genos saat amnesia, tentang wajah Saitama yang bisa digambar dalam waktu 20 detik. Apakah itu memang kenyataan atau bukan? Itulah yang membuat Saitama penasaran, dan dia meminta Genos untuk menjawabnya secara jujur. Dan dengan polos ya, Genos menjawab dengan jujur guys, kalau wajah Saitama memang bisa digambar dalam waktu 20 detik saja. Saat Genos menjawab ini ya, malah Saitama agak jengkel dan bilang pada Genos harusnya dia menyangkalnya. Oh, botak sableng. Katanya disuruh jawab jujur, begitu jawab jujur, malah diminta harusnya jangan jujur. Piye toh karepmu? Tapi ya jujur saja, anime One Punch Man OVA Season 2 ini yang sebagai obat penantian Season 3 One Punch Man yang gak tahu kapan akan rilis ya, sepertinya agak manjur untuk mengobati rasa kangen dengan original story-nya.
kapan ya Saitama balik in action lagi di anime version? So, cukup curcolnya ya. Kita jumpa lagi di Restory OVA Season 2 One Punch Man episode 5, oke? Yang nggak tahu kapan bakal rilis di internet. Jadi, see you again next time. Adios ya karamelos. Salam Animania.